Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pemuda, remaja, dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat berjumpa lagi di dalam masa Advent Natal yang pertama pada tahun 2020. Hari ini kita akan bersama-sama belajar satu bagian firman Tuhan. Untuk itu kita akan mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu di mana kami kembali dipertemukan secara virtual pada masa-masa Advent Natal tahun ini. Kami rindu untuk belajar sesuatu pada hari ini. Biarlah Roh Kudus menerangi hati pikiran kami, supaya terang firman Tuhan sungguh-sungguh menolong kami, menguatkan kami, sehingga kami siap menyambut Natal pada tahun ini. Kami meminta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 2 Petrus 3 ayat 8 sampai 15 yang demikian firman-Nya. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap, dan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu, kamu berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Demikian sabda firman Tuhan. Kita akan bersama-sama belajar dari bacaan kita hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya punya satu pertanyaan yang mudah yang ingin saya tanyakan untuk kita semua. Pertanyaannya, apakah atau siapakah Yesus bagi Bapak, Ibu, saudara sekalian? Pertanyaannya mudah bukan? Saya yakin dengan cepat kita semua bisa menjawab, Yesus itu Tuhan, Yesus itu juru selamat saya. Hanya apakah sesederhana itu jawabannya di dalam hidup kita? Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini kita mungkin bertanya-tanya, mengapa masa Advent Natal justru kita belajar tentang kedatangan Yesus yang kedua kali? Apa kaitannya, apa hubungannya dengan Natal? Lalu apa kaitannya pula dengan siapa Yesus untuk saya, untuk Bapak Ibu semua, untuk saudara-saudaraku? Bacaan kita tadi, Rasul Petrus mengingatkan jemaat supaya mewaspadai pengejek-pengejek yang pada hari-hari akhir ini banyak bermunculan
yang mencemooh kedatangan Kristus kali yang kedua. Jangan sampai kita orang percaya ketika mendengar ucapan-ucapan seperti itu lalu kita menjadi ragu tentang janji kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Lalu akan mempengaruhi kehidupan spiritualitas kita. Kalau ayat 8 tadi bicara tentang waktu Tuhan, ini tidak bisa ditafsirkan bahwa 1000 tahun sama dengan 1 hari. Karena masih ada anak kalimat berikutnya yang perlu kita cermati. Bahwa 1000 tahun sama dengan 1 hari. Intinya ayat ini hendak menyatakan bahwa Allah kita tidak dibatasi oleh waktu. Ia pengendali waktu dan berkuasa atas waktu. Mungkin bagi kita menunggu sekian lama kedatangan Tuhan itu sangat lama. Tetapi bagi Tuhan segitu tidak ada artinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, belum terjadinya kedatangan Yesus yang kedua kalinya bukan berarti Allah lupa pada janjinya. Tetapi ditegaskan tadi bahwa Allah sabar menunggu. Dia ingin semua orang bertobat dan diselamatkan. Itu salah satu alasan mengapa Yesus belum datang untuk kali yang kedua. Tadi di ayat 9 kita baca. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus juga hendak mengingatkan kita bahwa cara Tuhan datang itu tidak terduga, tiba-tiba, mendadak, tanpa pemberitahuan. Maka yang penting justru sekarang bukanlah kita bicara atau mengkira-ngira, memprediksi kapan Tuhan datang, tetapi yang lebih penting daripada itu adalah di ayat 11 dikatakan bahwa masa sekarang seharusnya kita hidup kudus dan saleh. Bahkan dikatakan jika kita hidup dengan baik, dengan saleh, itu seolah-olah mempercepat kedatangan Tuhan. Sesungguhnya makna dari ayat itu adalah bahwa Allah menginginkan agar kita sungguh-sungguh berusaha, berjuang untuk kehidupan kekristenan kita. Bukan waktunya yang dimajukan, tetapi lebih pada keinginan Allah supaya semua orang diselamatkan. Kita bisa membandingkan dengan Kisah 17 ayat 31 yang menyatakan bahwa hari kedatangan Tuhan itu sudah ditentukan. Allah akan hadir sebagai hakim yang mengadili semua manusia. Nah, saat ini kita berada di masa antara Yesus lahir dan masa kedatangan Kristus yang kedua kali. Maka waktu yang ada ini dan kesabaran Tuhan haruslah kita anggap sebagai sebuah kesempatan bagi kita untuk kita lebih dalam lagi berjuang di dalam kehidupan kekristenan kita. Hari-hari akhir akan ada banyak penyesat-penyesat, banyak nilai-nilai dunia yang akan mencoba menggeser nilai-nilai kekristenan kita. Maka kita harus membentengi diri kita dengan sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Minta kepada Roh Kudus agar menerangi hati pikiran kita ketika kita sedang membaca firman Tuhan, ketika kita sedang mendengarkan firman Tuhan, supaya firman itu sungguh-sungguh bekerja di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dengan sungguh-sungguh belajar dan penuh kerendahan hati bersandar penuh kepada Tuhan,
saya percaya bahwa kita semua akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan terus bertumbuh di dalam kasih karunia. Kasih karunia dari Allah yang kita terima dengan cuma-cuma berupa keselamatan di dalam Kristus seharusnya mendorong kita untuk lebih bertumbuh di dalam kebaikan, keramah tamahan, sabar, kemurahan, dan lain sebagainya. Yang perlu kita ingat bahwa pertumbuhan hal-hal yang baik itu pasti harus seiring dengan berkurangnya hal-hal buruk di dalam hidup kita. Artinya kita bertumbuh tanpa mengurangi hal-hal yang buruk itu tidak mungkin, ya. Dan lebih dari itu, hidup kita harus lebih berkualitas dari hari-hari yang kemarin. Kalau sebelumnya mungkin doa kita hanya egois, kita sering meminta keinginan-keinginan kita kepada Allah, tetapi next berikutnya kita harus lebih peduli kepada orang lain, mendoakan orang lain, berdoa untuk dunia ini bahkan, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan masa Advent Natal tahun ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara? Kita tahu bahwa Advent Natal tahun 2020 ini sangat unik dan monumental karena kita berada di masa tragedi kemanusiaan, yaitu coronavirus disease pandemic atau pandemi COVID-19 yang memaksa kita tidak bisa bertemu muka dengan muka, beribadah bersama-sama di gedung gereja, dan mengharuskan kita beribadah mandiri di rumah kita masing-masing. Belum lagi dampak yang lain yang terjadi karena pandemi ini. Sungguh sangat luar biasa di semua lini kehidupan, semuanya terdampak. Bagaimana kita tetap bisa bersuka cita di masa Advent ini dengan situasi seperti ini? Bapak Ibu, untuk memperdalam hal itu, mari kita lihat apa sih sebenarnya makna sukacita di dalam Alkitab. Kalau dilihat dari bahasa aslinya, dari bahasa Ibrani, sukacita itu berasal dari simka, kata kerjanya sameah, yang berarti dalam keadaan gembira sekali. Atau dalam bahasa Yunaninya kara, yang berarti sukacita yang besar. Nah, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, sukacita ini merupakan ciri orang percaya, baik sebagai individu maupun gereja secara umum. Dan sukacita ini bukan melulu soal emosi ya, tapi lebih pada kualitas atau watak. Jadi salah satu karakter orang Kristen itu pasti bersukacita. Itu khasnya orang Kristen. Kita bisa melihat dari Mazmur 16 ayat 11, Filipi 4 ayat 4, Roma 15 ayat 13. Jadi salah satu ciri orang Kristen itu adalah bersukacita. Dan sukacita kita di dunia ini merupakan permulaan sukacita kita yang nanti akan kita alami juga di kerajaan surga, yaitu sukacita yang kekal. Sukacita tidak dipengaruhi oleh situasi sekitar, baik itu situasi yang menyenangkan maupun situasi yang menyedihkan. Jadi, kalau ada situasi di sekitar kita yang menyedihkan seperti saat sekarang di mana ada banyak orang yang di PHK, mungkin orang tua kita harus kehilangan usahanya, atau mungkin ada saudara kita yang terinfeksi COVID-19, bahkan ada yang meninggal. Atau
dampak-dampak lain yang kita rasakan sangat menyedihkan hari-hari ini, masih mungkinkah kita sebagai orang Kristen bersuka cita di tengah-tengah situasi seperti ini? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu indikator sukacita adalah mampunya kita bersyukur dan tidak mengeluh di tengah-tengah berbagai macam situasi. Saya mencoba untuk melihat adakah alasan buat kita untuk tetap bersuka cita, bersyukur di tengah-tengah situasi sekarang. Alasan yang pertama, yaitu firman Allah hadir dalam wujud manusia Yesus yang akan kita peringati pada hari Natal, sudah melakukan karya penyelamatan dengan mengorbankan dirinya untuk kita, untuk Bapak, Ibu, untuk saudara, dan untuk saya. Adakah alasan yang lebih besar dari ini? Alasan yang kedua, kita memiliki pengharapan yang pasti bahkan setelah kematian kita. Bahkan setelah langit bumi dihancurkan pada kedatangan Kristus kali kedua. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa kita memiliki kehidupan yang kekal karena kita percaya kepada Yesus. Dan kita meyakini bahwa Kristus akan datang kali yang kedua untuk membawa kita, mengangkat kita bersama-sama di surga. Apa artinya rumah yang dihias? Kue-kue, baju baru yang disiapkan, kado Natal, kalau kita belum diselamatkan. Tidak akan ada artinya. Apa artinya gemerlap perayaan Natal? Jika di dalam masa penantian kita ini, kita masih hidup seperti para pengejek-pengejek yang disampaikan oleh Rasul Petrus tadi. Pengejek-pengejek yang mencoba berdalih, mencari-cari alasan sesungguhnya untuk hidup nyaman dalam kesenangan-kesenangan yang bersifat duniawi. Dan lupa bahwa Yesus akan datang kedua kalinya untuk meminta pertanggungjawab atas hidup kita. Apakah masa-masa ini sungguh-sungguh kita gunakan untuk menantikan kedatangannya dengan memanfaatkan waktu-waktu kita dengan baik untuk hidup kudus dan saleh dan melayani Tuhan dengan giat? Bagi orang percaya ini bukan pilihan dan bukan sesuatu yang bisa kita tunda-tunda. Sekarang waktunya. Selamat menyambut Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.